Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Taib 1988. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar. Tuntutan-tuntutan hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain, hak yang bukan asasi atau hak derivatif bisa dikatakan sebagai penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak atau perintah yang harus dilaksanakan. HAM dan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya. Beberapa di antaranya dijamin sebagai dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar di era reformasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengurus hal-hal terkait hak asasi manusia di dalam pemerintahan. Sedangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didirikan pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1993, adalah lembaga hak asasi manusia nasional di negara ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersifat independen dari pemerintah dan memiliki akreditasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demokrasi di Indonesia yang menganggap sistem pemerintah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat dan berserikat. Makna analia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea pertama. Bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Para penjajah itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, penjajah sudah seharusnya dihapuskan, sebab disitulah letak moral luhur kemerdekaan Indonesia. Makna alinea kedua. Bunyi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga. Bunyi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas. Kemudian ada juga pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia secara formal, sebagaimana tertulis dalam naskah proklamasi yang dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945. Makna alinea keempat. Bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak Asasi Manusia dalam Pasal Undang-Undang Dasar ke-1945, Pasal 28 bukaan diafragma ayat 1 dan ayat kedua, Pasal 28 bit ayat 1 dan Pasal 2 Pasal 28 C ayat 1 dan ayat 2 Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 ayat 3 dan ayat 4. Pasal 28 E ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Pasal 28 F ayat 1 dan ayat 2 28 G ayat 1 dan ayat 2 Pasal 28 H ayat 1, ayat-ayat ayat 3 dan ayat 4 Pasal 281 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 Pasal 28 Jul ayat 1 ayat 2. Peraturan Peru yang mengatur tentang HAM. Beberapa peraturan yang mengatur tentang HAM di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur tentang hak asasi manusia secara khusus di Indonesia. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan hak asasi manusia. Peraturan ini mengatur tentang pelayanan komunikasi masyarakat terkait dengan permasalahan hak asasi manusia di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Hambatan dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang antara lain adalah 1. Kondisi Polexos Buthankam 2. Faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal pelaksanaan dan penegakan dan benar 3. Faktor kebijakan pemerintah 4. Faktor perangkat perundangan 5. Faktor aparat dan penindakannya. Hak asasi manusia harus berdampingan dengan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia harus senantiasa berdampingan dengan kewajiban asasi manusia. Keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya. Kartasapuaitra, 1978. Hak asasi manusia dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan pelanggaran negara merupakan bagian dari hak asasi manusia, juga salah satu ciri pokok negara yang menghormati hak asasi. Manusia adalah negara yang demokratis. Negara yang demokratis adalah negara yang menghormati hak asasi manusia. Pelaksanaan supremasi hukum dan demokrasi, pendekatan hukum dan dialogis harus dikedepankan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Mukodas Sultan dan Miftahuddin 1992. Konstitusi dan hak asasi manusia. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara Indonesia. Hak adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang berada dan memiliki martabat.
Penerapan hak konstitusi yaitu penerapan hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang yaitu mengatur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lembaga yaitu terdapat lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia seperti Komnas. Hak asasi manusia HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Secara universal pembagian hak asasi manusia adalah A. Hak-hak asasi pribadi. B. Hak-hak asasi ekonomi. C. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. D. Hak-hak asasi politik. E. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan. F. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.